dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam pelepasan tim Monitor Mudik 2026 Metro TV. Dan hari ini saya juga mau menghadirkan informasi untuk Anda langsung dari beberapa narasumber yang punya peran besar supaya mudik dan arus balik lebaran tahun ini bisa jalan jauh lebih lancar dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan. Di samping kiri saya sudah ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Selamat pagi Pak. Salam presisi. Selamat pagi juga untuk Direktur Utama Jasa Marga Pak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat pagi Pak Rifan. Selamat pagi. Dan yang terakhir pemirsa tidak kalah penting adalah Direktur Utama Jasara Harja Pak Muhammad Awaludin. Pak Awaludin selamat pagi. Pagi Mbak. Selamat pagi. Jadi semuanya dalam keadaan siap pemirsa untuk Anda. Untuk melayani Anda jalan pulang ke kampung halaman. Saya mau tanya ke Pak Kakor Lantas terlebih dahulu. Pak Agus. Yang paling ditakutkan banyak pemudik adalah takut macet parah. Antisipasinya gimana tahun ini Pak? Baik, terima kasih. Mudik dan balik itu perjalanan rindu. Rindu ke kampung halaman dan rindu dengan keluarga. Maka dari itu Mabes Polri menggelar operasi ketupat. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi karena kolaborasi dengan stakeholder sudah cukup luar biasa sehingga skenario apabila terjadi puncak arus apakah nanti akan dilakukan kontraflow one way untuk memecah arus agar supaya lancar. Oleh sebab itu kami bukan hanya hadir di jalan tetapi kami akan menyelesaikan persoalan. Jadi negara hadir memastikan bahwa operasi ketupat itu bukan hanya di bidang lalu lintas, bukan hanya di bidang arus mudik dan balik, tetapi kami meyakinkan bahwa rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan bahkan hari Nyepi dan hiruk pikuk mudik harus aman dan terkendali. Jadi sudah ada operasi ketupat pemirsa untuk tahun ini memastikan perjalanan Anda jauh lebih aman. Nah, kalau biasanya zamannya arus mudik, arus balik itu kan di Jakarta pasti mobil akan sangat sepi. Pertanda kalau banyak sekali pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Kesiapan jalan tol bagaimana Pak Rifan? Iya. Jadi setelah koordinasi tentu kami mempersiapkan atau memastikan 1.294 km ini akan dilewati seluruh, terutama dari Jakarta yang akan terus bergerak ke seluruh kota-kota. Dan di dalam antisipasinya tentu dengan kepadatan ya dan kemudian resiko-resiko terhadap cuaca, kami sudah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, sudah melakukan mitigasi maupun yang dimungkinkan terjadinya rekayasa lalu lintas. Jadi 3,5 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta ini, dominasinya 50% itu adalah ke arah Trans Jawa, sementara 28% ke arah Merak dan sisanya adalah ke arah Bogor. Tetapi antisipasi yang tidak kalah penting ketika 50% atau 50,7 dari 3,5 juta ini, ketika di Trans Jawa ini 57-nya langsung ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara 42-nya ke arah Cipularang. Nah, ini adalah satu penanganan yang memang harus khusus ya, terutama rekayasa lalu lintas untuk memastikan bahwa seluruh perjalanan jalan tol dapat berjalan dengan lancar sampai dengan tujuan masing-masing. Oke. Jadi sebelum diantisipasi ternyata sudah dipetakan pemirsa berapa persen yang berarah ke arah Trans Jawa, kemudian ke Merak dan juga nanti ada ke Bogor juga salah satunya ya Pak ya. Nah, kalau Pak Awaludin gimana Pak? Personelnya seberapa banyak yang kemudian dikerahkan? Karena Jasara Harja juga pasti dicari oleh masyarakat pada saat zaman arus mudik dan balik ini. Baik, terima kasih. Jadi memang bagi Jasara Harja mudik ini adalah sebuah event besar yang memang pergerakan masyarakat yang begitu masif jumlahnya ya itu harus terjamin perlindungan dasarnya. Dan kami ada 29 kantor wilayah seluruh Indonesia, 63 kantor cabang, di 38 kantor pelayanan dengan 2.000 personil. Insya Allah semuanya akan melaksanakan tugas itu dan dalam program yang di kegiatan menyambut
siaga lebaran ini, Jasa Raja juga mengoperasikan 25 pos pelayanan terpadu terintegrasi dengan petugas Polri, dan sekaligus juga kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, tahun ini kita mencanangkan program Zero Pending Claim, sehingga klaim masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas kita bisa tuntaskan dalam periode yang singkat dan tidak ada birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat terjamin perlindungannya. Itu kan bicara periode Pak, tapi pasti banyak yang mudah-mudahan jangan sampai kejadian, harus diantisipasi. Nah, perlu ada koordinasi antar lembaga pemirsa. Kalau dari Polri Pak Agus, bagaimana sih antisipasi yang dilakukan supaya angka kecelakaan itu bisa ditekan? Baik, terima kasih. Bahwa operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Artinya bahwa aman dan selamat itu bagian daripada harapan kita semuanya. Jadi ada 5 klaster Mbak yang harus diamankan. Yang pertama adalah jalan tol itu sendiri, baik dengan dinamikanya, rest area. Yang kedua adalah jalan arteri dan jalan nasional. Ini se-Republik menjadi prioritas untuk diamankan. Yang ketiga adalah tempat penyeberangan pelabuhan, baik itu Bakauheni, Merak, termasuk terminal, bandara, stasiun, harus diamankan semuanya. Yang keempat adalah tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata. Ini meyakinkan bahwa harus aman, harus kondusif, dan harus lancar. Jadi semuanya ada di dalam 5 bagian pemirsa yang akan diperhatikan. Dan nanti saya mau tanyakan juga ke Pak Awaludin, jadi bagaimana mengantisipasi angka kecelakaan, dan terakhir apa persiapan dari Pak Rifan juga yang tidak kalah penting. Kita jeda pemirsa terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.